Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 pada bab Stockholder Equity lanjutan. Stockholder Equity ini dalam bahasa Indonesia adalah ekuitas pemegang saham. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Adityaningrum dari Program Studi Akuntansi Universitas Pekalongan. Baik, mari kita mulakan pembahasannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai saham. Untuk pertemuan kali ini maka kita akan mulai materinya dari laba ditahan. Apakah itu laba ditahan? Jadi laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Biasanya jika perusahaan mendapatkan laba maka akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Namun ada sebagian atau bahkan seluruh laba yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen tersebut dan akan menjadi tambahan ekuitas bagi perusahaan. Inilah yang disebut dengan laba ditahan. Nah, dalam pembukuannya, laba ditahan menunjukkan saldo normal sebelah kredit dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa, yaitu pada struktur modal atau ekuitas. Nah, ini adalah pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan. Karena laba ditahan menunjukkan saldo normal sebelah kredit atau sebelah kanan, maka yang ada di kolom sebelah kredit ini akan menaikkan laba ditahan, yaitu ada laba bersih, penyesuaian periode sebelumnya, kemudian ada juga penyesuaian akibat kuasi organisasi. Sebaliknya, kolom debit atau sebelah kiri ini bersifat menurunkan laba ditahan. Ada rugi bersih, penyesuaian periode sebelumnya, dividen tunai atau scrip, dividen properti, dividen saham, dan juga beberapa transaksi saham treasury atau saham yang ditarik dari peredaran. Kemudian apa gunanya laba ditahan ini bagi perusahaan? Yang pertama adalah untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Kemudian juga dimungkinkan untuk menutup kerugian sebagai cadangan dan juga rekapitulasi. Kita lanjutkan ke kebijakan dividen. Dividen adalah transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan. Bisa berupa kas, bisa berupa non-kas. Nah, penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Biasanya perseroan ini enggan untuk mengurangi, apalagi mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Tentu sebagai investor di pasar sekuritas kita mengharapkan dividen yang tinggi. Oleh karena itu jika dividen semakin meningkat tiap tahunnya maka perusahaan itu dipandang bagus. Sebaliknya jika dividennya turun maka tindakan itu akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan, dan juga laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Dividen ada 5 jenis, yaitu dividen tunai atau kas, dividen properti, dividen scrip, dividen likuidasi, dan juga dividen saham. Mari kita bahas satu persatu.
Sebelumnya, untuk seluruh dividen di atas, kecuali dividen saham, itu bersifat mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun pembayaran di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva ataupun mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Untuk yang pertama adalah dividen tunai atau kas. Ini merupakan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai atau kas. Berikut adalah contoh soalnya, kita langsung lihat jawabannya. Pengumuman dividen tanggal 20 Desember 2005. Ini pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Sehingga di sini kita catat pada 20 Desember 2005 ini adalah pengumuman dividen, mengumumkan. Jurnalnya adalah laba ditahan dividen kas pada hutang dividen kas senilai Rp1 juta. Rp1 juta ini didapatkan dari $1.000 per lembar dan yang beredar ada sebanyak 1.000 lembar. Jadi 1.000 dikali 1.000 sama dengan 1 juta. Kemudian pada tanggal 28 Desember ini pencatatan dividen, tidak ada jurnal. Dan pada 20 Januari 2006 ini dividen dibayarkan. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah utang dividen kas pada kas. Jadi ini perusahaan sudah membayarkan uang tunainya sebesar 1 juta. Kita masuk ke dividen properti. Biasanya dividen properti ini adalah dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan atau aktiva lainnya. Contohnya dari dividen properti. Yang pertama, pada tanggal 20 Desember ini dividennya diumumkan dengan harga perolehan 1.100.000, 10.000 lembar. Tapi yang beredar ini hanya ada 5.000 lembar. Sehingga 5.000 lembar. Nah, di sini penghitungannya adalah karena ada 10.000 lembar saham dan harga perolehan 1.100.000, maka untuk mengetahui harga per lembar saham kita bagi $1.100.000 dibagi 10.000 lembar, maka didapat satu lembar itu senilai Rp10.000. Maaf, maksudnya Rp110. Kemudian Rp110 itu kita kalikan dengan 5.000 lembar sehingga diperoleh $550.000. Untuk jurnalnya adalah laba ditahan dividen properti pada hutang dividen properti. Kemudian dari perolehan saham tadi ternyata kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp10. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini di sini Rp10, di sini dolar. Tidak apa-apa. Ini intinya 10. Itu setiap lembar mendapatkan keuntungan 10. Dan ada 5.000 lembar sehingga kita kalikan. 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Kita lanjutkan. Ketika pencatatan dividen, kita tidak menjurnal. Dan ketika dividen dibayarkan, baru kita jurnal lagi dengan debit hutang dividen properti dan juga kreditnya adalah investasi saham PTX. Ini tergantung perusahaan memiliki surat berharga pada perusahaan mana. Ini adalah PTX di sini. Kita lanjutkan ke jenis dividen selanjutnya, yaitu dividen scrip atau dividen hutang. Dividen scrip atau dividen hutang ini berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Ketika pengumuman dividen,
Ketika pengumuman dividen, ini jurnalnya adalah laba ditahan dividen scrip pada wesel bayar. Jadi di sini ternyata perusahaan membayarkan dividennya itu dalam bentuk utang berupa wesel bayar. Nah, ini 1 juta dolar. Kemudian untuk pada saat pencatatan dividen tidak ada jurnal, dan ketika pembayaran itu debit wesel bayar 1 juta dolar, debit biaya bunga 8.333 dolar, dan kas kredit 1.8.333 dolar. Ini angka ini kita dapatkan dari 1 juta. Ini kan 1 juta dikalikan dengan 10%, dan juga kemudian dibagi 1/12 karena ini jangka waktunya hanya dari Desember 28 Desember ke 20 Januari. Ini hanya 1 bulan. Jadi perhitungannya adalah 1 juta dikalikan 10% dikalikan 1/12. Kita lanjutkan ke dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Kita lihat soalnya. Pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba. 900.000 sebagai laba. Oleh karena itu, di sini kita jurnal 900.000 ini sebagai laba ditahan. Dan sisanya berarti 1.200.000 dikurangi 900.000 sebesar 300.000 merupakan pengembalian modal, sehingga kita catat sebagai tambahan modal di setor. Sementara sisi kreditnya adalah utang dividen sebesar 1.200.000 dolar. Ketika pencatatan dividen seperti biasa tidak ada jurnal, dan kemudian untuk pembayarannya maka utang dividen pada kas sebesar tadi 1.200.000 dolar. Kita lanjut ke dividen saham. Jadi untuk dividen saham ini adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Untuk tujuannya ada untuk menahan laba secara tetap dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Kemudian juga sebagai cara untuk membagi dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Tujuan selanjutnya adalah untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Untuk ukuran dari dividen saham sendiri ada dua. Yang pertama adalah dividen saham kecil. Ini kurang dari 20% saham perusahaan yang diterbitkan akan dicatat pada nilai pasar wajar. Sementara untuk dividen saham yang besar, yaitu lebih dari 20 sampai dengan 25%, maka akan dicatat pada nilai nominal. Baik, kita lihat ilustrasinya. Ini Medland Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominalnya sebesar 10 per saham dan nilai pasar sebesar 15 per saham. Di sini diumumkan bahwa dividen saham itu 10%, sehingga untuk debit laba ditahan, dividen saham kita hitung 50.000 saham dikalikan dengan 10%, karena tadi dividen sahamnya itu diumumkan sebesar 10%, dan dikalikan dengan nilai pasarnya yaitu 15 dolar. Didapat 75.000 debit, dan untuk yang kredit ini dividen saham biasa yang dapat didistribusikan. Kita hitung menggunakan nilai nominal yaitu 50.000 dikalikan 10% dikalikan dengan 10 dolar per sahamnya nilai nominal tadi. Dan ini ternyata ada premi atau agionya, yaitu sebesar selisihnya yaitu 25.000 dolar. Kemudian untuk saham yang diterbitkan ini jurnalnya adalah dividen saham biasa yang dapat didistribusikan pada modal saham-saham biasa.
Penyajian dalam laporannya ini ada saham biasa sebesar 500.000. Ini dari nilai nominalnya yaitu 50.000 saham dikalikan $10 per saham, dan kemudian dividen saham biasa yang dapat didistribusikannya sebesar 50.000. Ikut dengan jurnal angkanya 50.000 dan dijumlah sebesar $550.000. Nah, ini adalah pengaruh dari dividen saham. Yang pertama ini kita lihat equity-nya untuk sebelum dividen dan sesudah adanya dividen. Untuk yang share capital ordinary atau modal saham biasanya ini sama. Untuk yang sebelum dividen ini dia $500.000 dan setelah dividen dia $550.000. Dan kemudian ada preminya. Dan kemudian ini adalah yang modal premium share premium ordinary, ini yang setelah dividen ada nilai sebesar 25.000. Ini dari yang tadi. Nah, ini premi saham premi saham-saham biasa sebesar 25.000 ini. Nah, ini kita masukkan ke share premium ordinary ini. Nah, dan kemudian untuk yang retain earning atau ini adalah laba ditahan, ini yang sebelum dividen berjumlah 300.000 dan yang setelah dividen berjumlah 225.000. Ketika dijumlah, total equity-nya sama, $800.000, akan tetapi untuk outstanding share atau jumlah lembar saham yang beredar ini ada perbedaan. Jika sebelum dividen dia hanya 50.000 lembar, sementara setelah dividen ini ada 55.000 lembar yang beredar. Baik, karena waktunya dibatasi durasi 15 menit, maka untuk pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti materi stockholder equity ini. Untuk selanjutnya kita masih ada materi cara pembagian dividen saham, kemudian ini ada 3 cara ya. Kemudian juga ada materi stock split atau pemecahan saham, dan juga ada penyajian ekuitas di laporan keuangan ini. Dan kemudian ada analisisnya juga, ini tadi untuk penyajian di statement of financial position-nya, dan juga ada analisis. Di sini kita akan menghitung salah satu rasio keuangan yaitu return on ordinary shareholders equity atau pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Kita lanjutkan di video selanjutnya karena ini durasinya sudah pas. Kemudian selanjutnya ada latihan soal juga. Baik, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.